Halo guys, kembali lagi di channel Boom Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang pertempuran umat manusia melawan Titan raksasa pemakan daging manusia dalam alur cerita film Attack on Titan bagian pertama. Dan gue jamin film ini bakal seru banget. Jadi tonton sampai habis ya bro, agar lu tahu alur cerita lengkapnya. Tetapi sebelum kita mulai alur cerita filmnya, yuk dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. And then follow juga ya akun Instagram pribadi gue, agar kita semakin akrab. Dan editor, putar molennya. Pada zaman dahulu diceritakan bahwa bumi mengalami serangan besar-besaran dari para Titan raksasa pemakan manusia. Lantas umat manusia pun membangun dinding yang sangat besar untuk berlindung dari serangan Titans. Tetapi belum ada yang menjamin kalau dinding yang sudah berdiri ratusan tahun itu bisa terus menghalau para Titans untuk menghancurkannya. Oke, next. Pada awal film terlihat seorang pria ahli mesin yang sedang beristirahat. Mendengar kalau ada temannya yang mogok kerja, lantas dia pun ingin menemui temannya itu. Di dalam perjalanannya dia pun tak sengaja menabrak seorang pria. Namun dia tidak menghiraukan pria itu dan tetap berlari. Bang, ini bujang namanya siapa ya? Oh iya, pria ini bernama Armin. Lantas dia pun bertemu dengan temannya yang bernama Mikasa. Lalu Armin pun mengajak Mikasa untuk menemui sahabatnya yang sedang mogok kerja. Hingga sampailah mereka dan bertemu dengan sahabatnya itu yang bernama Eren Yeager. Di sini Eren sedang melamun di sebuah bangkai rudal raksasa. Lalu Armin pun bertanya, Bro, kenapa lu mogok kerja terus? Nganggur mampus lu. Lantas Eren pun turun dan berkata kalau dia sudah jenuh dengan pekerjaannya itu. Tetapi Eren di sini lebih tertarik dengan apa yang ada di balik dinding raksasa itu. Karena mereka berdua hanya diam, Eren pun kesal lalu menendang rudal itu. Namun tanpa sengaja muncullah sebuah gambar wanita yang sedang berselancar. Lantas Eren pun teringat tentang dongeng air yang sangat banyak yang disebut dengan lautan. Ya, mereka bertiga ini sejak lahir tidak pernah melihat lautan. Dan berpikir mungkin saja lautan itu terhalangi dinding itu. Lalu mereka bertiga yang kepo mencoba untuk melihat dinding itu lebih dekat, agar bisa mengintip apa yang ada di balik dinding itu. Sesampainya di sana, Mikasa terlihat tidak enak badan. Lantas Eren pun mendekati dinding itu agar dia melihat apa yang ada di baliknya. Namun di sini Armin takut kalau ada serangan Titans, tetapi Eren justru berkata kalau para Titans itu sudah musnah. Buktinya sejak 100 tahun terakhir tidak ada serangan Titans. Jadi slow aja lur. Dan di saat Eren ingin memanjat dinding itu, datanglah beberapa petugas yang menghalangi mereka. Sempat terjadi sedikit baku hantam. Namun untungnya seseorang datang untuk merelai. Orang ini bernama Sauda. Di sini Sauda kenal dengan Eren karena dia adalah teman orang tuanya. Lantas Sauda pun bertanya mengapa mereka mendekati dinding ini. Lalu Eren pun menjawab kalau dia muak seumur hidup terkurung di dalam dinding besar ini. Karena itulah dia ingin melihat dunia luar. Secara kebetulan Sauda dan timnya ingin melakukan penelusuran di luar dinding. Dan dia berpikir kalau di luar sana sudah aman. Lantas dia pun mengajak Eren untuk ikut bersamanya. Eren pun bersemangat mendengarnya. Lalu sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Mendadak muncullah sosok Titans yang sangat besar. Bahkan besarnya melebihi dinding itu. Titans itu memiliki wajah yang berapi-api dan mengeluarkan asap. Lalu Titans itu menendang-nendang dinding hingga hancur.
Mereka semua berlari karena panik. Lantas Sauda pun mengajak timnya untuk menyiapkan meriam. Namun beberapa saat kemudian Titans itu menghilang. Tetapi masalah belum habis sampai di situ. Dari lubang dinding yang telah hancur terlihat puluhan Titans dengan ukuran yang lebih kecil masuk melalui lubang itu. Iya, kecil pala lo. Ini masih aja serem, Bang. Diam dulu, Burhan. Oke, Sauda dan timnya berusaha menembak Titan itu dengan meriam. Tetapi sia-sia aja, Lur. Titan itu bisa memulihkan diri dengan sangat cepat. Lantas para Titans itu semakin dekat ke arah mereka berdiri. Lalu Titans itu menyomot mereka dan memakan tubuh mereka satu persatu. Ternyata di sini para Titans itu doyan makan daging manusia dengan sangat gurih. Darah bercucuran bagaikan hujan. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Eren dan kawan-kawan berlari menuju kota. Sedangkan para pasukan penjaga sudah mulai panik, dan beberapa dari mereka memutuskan untuk bunuh diri daripada harus dimakan para Titans. Lalu para Titans menuju kota dan mulai memakan manusia di sana seperti cemilan. Termasuk orang tua Armin juga menjadi korban para Titans. Titans itu terlihat seperti manusia, namun berwujud yang lebih besar dan mengerikan. Orang-orang pada panik dan menuju ke dalam kuil dengan berdesak-desakan. Lantas di sini Mikasa melihat bayi yang terjatuh di antara kerumunan warga. Namun karena itu membuat Mikasa terpisah dari rombongan. Eren pun berusaha masuk ke dalam kuil, namun Mikasa masih berada di luar. Eren yang berusaha keluar dari kuil, dia pun dihalangi oleh orang lain. Eren pun memanggil-manggil nama Mikasa. Lantas Mikasa pun nampak ketakutan. Dan tak lama nampak sosok Titans yang sedang mengincar Mikasa. Karena kedatangannya terjadilah guncangan yang sangat hebat, membuat orang-orang yang ada di dalamnya terhempas. Eren pun berusaha bangkit dan keluar dari kuil itu, sedangkan yang lain kembali mengunci kuil itu. Lalu tiba-tiba di luar sana Eren melihat para Titans berhasil menjebol kuil dan mengobok-obok orang-orang yang ada di dalam kuil itu. Tak ada satupun yang selamat di dalam sana, hingga kuil itu pun berubah menjadi genangan darah. Dan dengan langkah yang terpincang-pincang, Eren pun pergi dari tempat itu. Singkat waktu 2 tahun telah berlalu. Sebuah pasukan militer yang bernama pasukan pengintai sedang briefing yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Kubal. Dia pun menjelaskan bahwa serangan Titans 2 tahun lalu telah membuat dinding terluar dikuasai oleh para Titans. Dan hal itu memaksa para pengungsi untuk masuk ke dalam dinding bagian kedua. Dengan banyaknya pengungsi dan lahan pertanian yang hilang, membuat stok makanan dari pemerintahan semakin habis. Lantas mereka pun berencana untuk menambal dinding terluar yang jebol itu. Oleh karena itu pasukan pengintai ini dilatih dengan sangat keras. Terlihat di sini Armin dan Eren bergabung ke dalam pasukan pengintai. Kubal lalu menyuruh kepala persenjataan yang bernama Hanji untuk menjelaskan rencana mereka. Di sini Hanji memperkenalkan senjata yang akan mereka gunakan bernama 30 Maneuver Gear, yang mampu mengeluarkan kabel panjang yang bisa digunakan bergelantungan untuk membunuh para Titans. Dan nantinya di titik transit mereka akan bertemu dengan tim khusus yang dipimpin oleh Shikishima. Dan dia adalah orang yang mampu membunuh puluhan Titans menggunakan 30 Maneuver Gear. Lantas di sore harinya Eren pun melihat banyak sekali pasukan pengintai yang berpamitan dengan keluarganya. Eren pun berpikir kalau misi ini benar-benar berbahaya dan mungkin saja mereka tidak akan pulang dengan selamat. Di sini terlihat Armin yang sedang melamun dan berpikir kalau mereka berdua mati, tidak akan ada yang merindukan mereka berdua.
karena orang-orang yang mereka kenal sudah tiada. Singkat waktu saat sedang ingin makan, Armin melihat Kapten Sauda yang sedang mabuk. Dia pun bertanya kepada mereka berdua. Lah, mana Mikasa? Eren pun menjelaskan kalau Mikasa tidak selamat 2 tahun lalu, dan itulah yang membuat mereka berdua bergabung dengan pasukan pengintai. Di saat sedang makan, Armin pun menjelaskan tentang rencana mereka yang akan meledakkan dinding bagian atas agar runtuh dan puing-puingnya menambal dinding bagian yang berlubang di depan rekan wanitanya yang bernama Hyana dan Sasha. Armin pun berkata kalau pasukan pengintai yang sebelumnya melakukan misi di sana sudah dihabisi oleh para Titans, dan stok bahan peledak yang ada di sana pun sudah mulai berkurang. Jadi kalau mereka gagal, maka seluruh umat manusia akan musnah. Lantas di sini ada seorang prajurit yang bernama Jin. Dia berkata kalau Armin dan Eren dan semua orang yang berada di sini hanyalah orang-orang cengeng yang tidak berguna, yang takut pada Titans. Lalu Armin pun berkata kalau Jin hanya banyak omong. Paling juga lo takut kalau udah bertemu Titans, kata Armin. Jin yang mendengar hal itu, dia pun naik pitam dan berniat untuk menghajar Armin. Lalu Eren pun datang dan bertanya kepada Jin, apakah Titans punya pentil susu? Jin tidak mampu menjawabnya. Eren pun berkata kalau Jin tidak pernah melihat Titans tapi udah sok jagoan. Jin pun semakin marah. Namun tak lama Hanji pun datang dan berkata kalau Titans tidak punya pentil susu ataupun organ reproduksi. Karena itulah dia bingung bagaimana cara Titans berkembang biak sampai sebanyak ini. Dia pun juga kesulitan untuk meneliti para Titans, karena ketika mereka mati jasadnya menguap dan menghilang begitu saja. Singkat waktu saat tengah malam pasukan pengintai bersiap untuk berangkat. Mereka sengaja berangkat di tengah malam karena sama seperti manusia, para Titans akan tertidur di malam hari. Namun mereka memiliki pendengaran yang sangat peka. Jadi kalau satu Titans terbangun, itu akan mengundang para Titans lainnya untuk bangkit dan membunuh mereka semua. Di sini mereka harus sampai di titik Omotehachi sebelum fajar. Lantas mereka pun sudah keluar dari dinding kedua dan kini berada di dinding yang telah dikuasai oleh para Titans. Mereka melihat puing-puing bangunan yang telah hancur. Semua pasukan pengintai merasa ketakutan. Di tengah jalan, kepala regu menghentikan kendaraannya karena dia mendeteksi adanya pergerakan di depan mereka.